Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indra Pamanukan, channel yang serba ada, mantap. Saya sedang berada di sekretariat kelompok pembudidayaan ikan atau Pokdakan Mimisoka yang beralamat di Dusun Trungtum, RT 6 RW 3 Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Ini budidaya ikan ya, tempat budidaya ikan. Kita akan lihat-lihat ikannya dan kita akan nanti ngobrol-ngobrol dengan ketua kelompoknya, yaitu Bung Karsono. Yuk kita muter-muter guys. Karsono kita temui, dia lagi ngumpanin ikan kayaknya. Wah, Pak Karsono nih. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik bos. Alhamdulillah. Ini siapa itu? Bos Iqbal. Bos Iqbal. Mas Iqbal, mantap. Lagi ngapain Pak? Ini lagi ngasih makan induk. Induk apa nih? Ini jenisnya jadi hybrid ya. Nanti hasil benihnya itu nila Srikandi, tapi jantannya nila biru, betinanya nirwana. Nila Srikandi, jantannya nila biru. Jantannya nila biru, betinanya nirwana, nila nirwana. Oh, jadi beda-beda gitu Pak? Beda Pak. Jadi Kenapa nanti, bisa gitu Pak? jadi nanti hasilnya itu anakannya ini akan toleransi terhadap salinitas gitu. Jadi bisa dibudidayakan di air payau gitu. Jadi nggak semua nila kan bisa dibudidayakan di air payau ya. Nah kalau anakannya yang jenis Srikandi ini nanti bisa dibudidayakan di air payau. Oh iya. Perbedaannya seperti itu. Perbedaannya ya. Nah ini kalau indukan ini berarti pembibitan berarti ya? Iya, jadi ya kita pelihara, kita rawat untuk cetak larva. Cetak larva. Iya. Cetak larvanya nanti didederkan di kolam-kolam pendederan. Gitu ya. Nah itu kolam pendederan. Sampai usia berapa tahun nih jadi indukan begini? Biasanya akhirnya itu sampai 2 tahun. Oh 2 tahun. Jadi dari mulai ini 2 tahun, karena kalau sudah 2 tahun itu bobotnya 5-7 kilo sudah. Oh sudah besar ya? Iya, jadi artinya nggak profit lagi lah. Kalau untuk yang jadi makannya udah terlalu banyak gitu ya kalau. Berarti kalau produktivitasnya masih bisa? Masih bisa, cuman biaya itu biaya, ya? Biaya kos FCR dan FR-nya gitu jadi besar. Kalau udah 2 tahun berarti tuh dilemparnya kemana Pak? Biasanya ke pasar atau ke pemancingan biasanya. Oh ke tempat kolam pemancingan nih biasanya. Ada berapa kolam nih Pak buat ini? Nah, kalau untuk Indukan. indukannya kita ada 4 kolam. Kalau untuk dedernya kita ada 8. 4 kolam ini ya. Ini juga sama ya? Ya, Oh sebelah sana juga. Satu kolam bisa menghasilkan berapa ini tuh biasanya Pak? kalau deder kita kapasitasnya bisa 50.000 ekor 50 ekor. sampai ukuran 35 cm sudah bisa dipasarkan. Nah ini cara misalnya ini Pak, kan ini pembibitan nih supaya dia bertelur kali ya? Ya. Kan ngambilnya gimana kalau dia bertelur misalnya? Ada 2 cara sebetulnya untuk mijahin. Ada 2 cara. Yang pertama dilepaskan seperti ini. Nanti anakannya kita serokin di pinggir. Serokin di pinggir-pinggir. Nanti kadang-kadang kalau misalnya pagi hari ya, pagi atau sore itu anakannya di pinggir-pinggir Pak. Jadi kita tinggal serok. Tapi kalau misalnya di sistem bioblok di sana, itu biobloknya dikasih waring. Dikasih waring-waring. Jadi kalau panennya itu biobloknya waringnya itu tinggal didorong gitu. Jadi tinggal dipisahin indukan antara indukan dengan benihnya gitu. Ada 2 metode. Kalau misalnya metode di kolam bulat itu pakainya waring, kalau di sini dilepaskan saja, nanti tinggal diambilin aja. Diserok berarti manual berarti ya? Manual. Yang sebelah sana ini berarti beda-beda itu ya Pak? Beda-beda ukurannya? itu untuk deder ya.
dedet. Jadi dari mulai larva sampai 35 cm itu biasanya 1 bulanan. 1 bulan udah bisa dipanen. Yang biasa dibeli oleh para pembudidaya yang ukuran berapa biasanya? Kebanyakan sih yang 35 ya, tapi ada juga yang minta size 100 per kilo gitu, ada yang size 30. Tergantung kebutuhan petaninya, tergantung kondisi lahan petaninya. Petani ya. Nilai jualnya berapa nih Pak? Kalau misalnya induk, kalau untuk harga sekarang PNBP-nya 10.000 per ekor, tapi masih 2 jari masih jalin. Induk itu. Kalau induk ya, tapi kalau misalnya yang benih 35 cm itu 150 rupiah per ekornya. Itunya ekor bukan kilo. Ekor kalau misalnya 35 ekor, tapi kalau misalnya sudah 9 sampai 12 cm itu dia udah kilo. 9-12 cm itu kurang lebih 100 ekor. Bisnis yang menjanjikan. Pakannya itu aja Pak, sampai yang induk juga. Oh enggak sih. Kalau misalnya induk juga. Ada lagi. Misalnya ya yang benih-benih. Jadi kalau misalnya benih itu tergantung bukan mulutnya, tergantung bukan mulutnya ikannya gitu ya. Kalau induk memang beda lagi, khusus buat pakan induk. Kalau benih ya buat pakan benih. Nah, kebetulan kalau yang ini sebetulnya buat pakan benih. Ini buat pakan benih yang biasa. Berarti kalau yang induk begini ukuran sudah gini kali ya? Betul. Udah jempol ada? Iya ada. Makanannya? Iya. Khusus buat induk gitu. Karena mulutnya lebih besar ya? Betul. Dan bukan. Berapa hari lagi nih panen Pak? 1 mingguan lagi udah siap. 1 mingguan lagi, kira-kira berapa ukurannya? Kita nanti udah masaknya di 35 cm. Satu kolam ini kapasitasnya 50.000 ekor. Ini kapasitasnya 50 ekor. Lebarnya 5, panjangnya 35 meter. Lebar 5, panjang 35 meter, kapasitas 50.000 ya. 50. Kalau boleh tahu ngitungnya gimana tuh Pak? Cara menghitungnya kan kecil-kecil gitu Pak, banyak. Oh, iya. Jadi nanti metodenya kita sampling. Jadi misalnya 1 kilo kita di grading dulu, ukurannya disamakan dulu. Setelah udah sama ukurannya nanti ditimbang. Jadi 1 kilo itu berapa ekor sih? Oh iya. Jadi kalau misalnya udah 1 kilo misalnya 1000 ekor, berarti tinggal dikali ada berapa kilo total semuanya. Jadi nggak dihitung satu-satu sih Mas. Jadi lama gitu. Satu berapa juga ya Pak ya? Iya ya. Udah mulai ada yang masuk di minggu depan udah hampir 90% ya. Yang kuning juga sama ya? Iya. Itu kenapa itu bisa mirip maka albino? Kayak albino ya? Induknya sama ya? Sama ya. Yang sebelah sana sama juga ukurannya Pak? Ukuran sama? Itu ukurannya lebih kecil ya. Kecil itu. Kita lihat deh. Ini sisa. Oh, selisih 1 minggu ya? Apa mereka berkumpul di satu titik misalnya Pak? Sana, Ya biasanya bagaimana? biasanya seperti itu. Mungkin sekarang lagi di sana atau gimana ya? Betul. Jadi kalau misalnya itu biasanya jam-jamnya mereka kayak udah tahu gitu ya. Biasanya ditutupin itu. Kalau kita ngasih makan di sini, yang di sana juga pasti ke sini ya? Ke sini nanti narik ya. Jadi
Kalau ikan yang bagus tuh gitu, jadi responnya dia cepat gitu ya. Itu ada bandeng. Oh, sebelah sana bandeng Ya, ada. bandeng. Bandeng itu gimana sistemnya Pak? Coba bersama kita lihat Pak. Kalau bandeng, kalau bandeng itu apa namanya, ini di sini cuma deder ya. Deder aja. Deder aja. Cuma memang kalau bandeng itu toleransi sama salintasnya tinggi. Jadi memang bisa masuk juga ke air tawar dia sebetulnya. Oh iya. Jadi bandeng itu bukan air Payau saja bisa. payung saja, tawar juga bisa. Ini tawar ya ini ya? Ini bandeng. Ya, ini benih bandeng. Jadi Bapak mah nggak pakai indukan di sini? Enggak. Deder aja. Bali. Oh. Dari Bali. Jadi kita datang ke sini tuh cuma nenernya saja. Nenernya ukuran 8 cm ya. 0,8 cm itu didederkan di sini gitu. Nah, biasanya sampai ukuran tokolan. Tokolan tuh Ukuran tokolan itu udah siap ditebar untuk pembesaran. Biasanya ukurannya ramok kayak gini. Oh iya. Nah, jadi udah bisa untuk pembesaran, jadi udah resikonya udah ringan, udah rendah gitu ya. Resikonya. Nah, kalau misalnya mungkin nebar dari ukuran larva kan resikonya banyak ya. Resikonya sama kondisi alam juga, terus hama gitu ya. Iya. Hamanya tuh Pak, hama apa aja Pak? Hama Nah, hamanya di kalau ditambak seperti ini biasanya ular air gitu ya, ular, burung. Oh burung juga masuk hama. Betul, termasuk hama kalau ditelan tambak kayak gitu. Hama. Burung biasa burung apa Pak? Biasanya jenis-jenis burung bangau ya, yang pemakan ikan. Oh iya. Biasanya. Cuman itu juga ada dua tuh, ada yang keluarnya malam dan ada yang keluarnya yang memang siang gitu ya makanannya ya. Harus agak rada ekstra gitu kalau misalnya bukan itu. Nah untuk mengantisipasi kayak ular biasanya Ya, gimana tuh? biasanya di luar areanya kita pasangin jaring Pak biasanya. Jadi kalau ular kan bisa menyeberang ya. Iya. Jadi mencegah dia masuk ke areal kolam kita gitu. Jangan sampai masuk. Jadi karena memang kalau pendederan kan udah steril nih, udah bersih. Setelah udah bersih baru kita kasih jaring. Jadi udah nggak masuk dari luar gitu. Biasanya ular tuh masuk dari luar. Kalau burung sih, burung kan terbang dari atas ya? Iya, burung bukan dari bawah. Langsung menukik ya? Tuh. Jadi ada juga yang udah di dasar gitu ya. Udah di bawah dia matolin gitu. Oh ada gitu ya? Ada juga gitu. Paling kalau misalnya untuk yang burung-burung malam kita pakai lampu tembak. Tapi kalau misalnya untuk siang sih ya tetap kelihatan kan, jaga. Jadi tinggal kita usir. Kalau bandeng ini dipanennya Ya segini udah bisa. oh udah bisa. Biasanya petani sudah bisa ditebar di kolam pembesaran ya. Berarti bukan untuk dikonsumsi ini ya? Bukan untuk benih. Benih juga ya? Cuman Bapak mungkin dari usia ukuran terkecil sampai Kecil sampai ukuran ini siap tokolan kalau bahasa di ikan. tokolan. Iya, jadi udah siap tebar ke Petani-petani lagi. Iya, jadi udah tokolan atau gelondongan gitu. Gelondongan. Jadi udah siap ditebar untuk ke kolam pembesaran. Bukan gelondongan berarti ya? Iya, jadi kalau bukan itu belandongan. bukan. Kalau belandongan apa? Belandongan itu depan rumah. Jadi kalau misalnya ini tuh, jadi kan kalau di perikanan kan ada beberapa tahapan ya. Yang pertama pembenihan, pendederan, pembesaran. Jadi memang masing-masing segmen ini ada ininya masing-masing gitu ya. Tingkat kesulitannya juga masing-masing. Ada spesialisasi masing-masing. Spesialisasi. Berarti kalau Pak Kartono khusus Untuk di pembenihan dan pendederan. pembenihan dan pendederan. Ya. Keuntungannya misalnya per sekali panen lah atau gimana perhitungannya Pak? Biasanya kita kalau produksi nila ya dari larva sampai ukuran 3 cm itu kita HPP-nya per ekor itu di kisaran 60 sampai 80 tergantung survival rate-nya ya. Jadi tergantung kehidupan ikannya. Kalau misalnya kehidupan ikannya di 70%, kita bisa HPP-nya di sekitar 60-an, 60 rupiah. Kali ya? Ya, itu modalnya. Nah tinggal nanti keluarnya di ini berapa.
dengan harga jual 130 sampai 150. Jadi kita ada selisih sekitar 90 rupiahan ya. Nah itu untuk biaya packing dan sebagainya. Nah, barangkali ada saran untuk pembudidaya ikan gimana Pak? Nah, Pertama, kalau untuk pembudidaya ikan yang pemula atau gimana? Yang pertama adalah salah satu faktor untuk keberhasilan budidaya ikan itu yang pertama adalah kualitas benih yang baik dulu sebelum ke pemeliharaan, kepakan yang bagus gitu ya. Sebaiknya yang dipertimbangkan adalah benih yang baik dulu. Gitu. Benih yang bagus ya, yang baik. Benih yang baik itu artinya ya tidak asal benih ya, artinya bukan benih yang ready gitu ya. Jadi benih-benih yang memang ada, kalau bisa ada sertifikasinya lah. Benih juga ada sertifikasi ya? Betul, ada sertifikasinya. Jadi asal usul indukannya jelas, terus jenisnya jelas seperti itu. Jadi banyak kegagalan budidaya itu salah satu faktornya benih. Nah pas dipelihara itu yang pertama biasanya belum sampai besar ikannya udah beranak pinak seperti itu. Ikannya baru 2 jari sudah beranak pinak kalau dinilai ya. Terus kemudian ikannya jadi cepat lama gede gitu. Nah, kemudian ikannya juga gampang terserang penyakit biasanya kalau misalnya benih yang kurang berkualitas itu seperti itu. Nah, cara melihat ini benih bersertifikasi atau tidak bagaimana itu bersih? Diminta saja. Biasanya bagi pendedir dan pembenih itu nanti ada. Kalau misalnya bagi pembenih nanti mereka ada usul induknya. Asal usul induknya dari mana gitu. Nah kalau misalnya ini kita nanya larva, kita akan punya surat asal larvanya dari mana, asal benihnya dari mana. Nah, bisa juga bentuknya surat jalan atau sertifikat juga ada. Dari Pak Karsono sendiri di sini nih di budidaya Mimisoka ada mengeluarkan itu juga? Ada. Memang kita ada, kalau misalnya kebetulan yang tadi yang di sana ya induk itu Srikandi namanya. Itu suratnya itu dari BRPI yang mengeluarkan, yang mencetak gitu ya. Kalau misalnya ada juga satu lagi yang jenis sultana itu dari BBAP Sukabumi. Jadi memang jelas gitu. Asal usul benihnya jelas. Jadi Mimisoka udah diakui betul ya? Sudah alhamdulillah, artinya selain juga kita produksikan benih-benih ikan laut, kita memang ada produksi nila kita yang lain tawar. Mantap. Terus ini Pak katanya Bapak juga suka jadi narasumber ya di seminar-seminar itu, apa yang dibahas biasanya Pak? Sebetulnya secara ini sih bukan ahlinya ya, cuman memang paling kita dimintain keterangan terkait kondisi lingkungan usahanya gitu, kondisi usaha di perikanan itu seperti apa, seperti itu di lapangan. Nah ya cuman kita jelaskan saja, artinya jelaskan kendala apa yang ada. Kan biasanya kalau misalnya kayak misalnya di YouTube, di buku kan itu kan tertulis kan cuman hanya yang bagus-bagusnya saja ya, supaya nggak tertarik ya. Tapi jarang sekali menyampaikan bahwa kendala, kekurangan gitu ya, hubungan pemerintah dan sebagainya itu kadang-kadang tidak tersampaikan gitu. Berarti Bapak mau berdasarkan pengalaman juga ya? Betul, berdasarkan pengalaman, berdasarkan kondisi saat ini kita saling berinformasi seperti itu. Sebetulnya itu aja sih. Oke, mantap. Ya guys, barusan kita sudah keliling-keliling lihat-lihat kolam-kolam di Mimisoka ini, dan juga kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Karsono ya. Barangkali nanti di antara teman-teman Anda atau semuanya yang menonton video ini ingin pesan benih ikan apa Pak? Ada benih ikan laut seperti kakap putih, ikan kerapu. Nah kalau untuk ikan payonya ada benih bandeng, juga ada benih nila salin. Silakan untuk menghubungi nomor WA berikut ini. Oke, nomornya 0812 8760 0874. Mantap. Ya itu aja barangkali video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah menonton dan tetap setia di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.